لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Para bapak, para ibu, bil khusus para perawat dan juga ikhwan dan akhwat al-hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, yaitu telah hadir perawat dari Klender Perumnas dan juga dari Jakarta, insya Allah, yaitu yang telah berangkat akan datang dari Keranji, dari Belanakan, dan juga dari Cilemaya, ya, dan juga dari Lemah Abang Wadas, dan juga jamaah Irmaki Masjid Jamilul Hidayah, para pemuda pemudi rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling indah diucapkan di malam ini terkecuali kita bertasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dengan berkahnya, yaitu kita dapat meriung, dapat berkumpul walaupun memang cuaca dalam keadaan hujan ataupun gerimis, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan pertama thalabul ilmi, yang kedua zikir bersama, dan yang ketiga latihan bersama. Untuk itu, dengan adanya kita kumpul pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya, memberikan kesehatan lahir maupun batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan rezeki kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salat beserta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjunan alam, pahlawan revolusi Islam, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kekufuran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'innya, termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami atas nama Sahibil Bait mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, selamat berjumpa. Semoga Allah memberikan lindungannya kepada kita semuanya. Insya Allah, sebelum kita acara zikir bersama, sebagaimana biasa kita melaksanakan pengajian atau disebut pengajian rutinan bulanan, disebut syahriyahan. Karena apa? Karena ikhwan dan akhwat al-hikmah, yaitu sebelumnya kita mengetahui tentang al-hikmah, kita perlu diisi dengan ilmu-ilmu agama agar supaya al-hikmah kita itu jangan dolun mudilun, artinya menyasarkan. Untuk itu kita perkuat ilmu al-hikmah ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya harus ada ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Insya Allah, sebagaimana janji saya dulu, setiap Kliwonan kita selang-seling, yaitu pengajian kitab Kliwon depan. Insya Allah Kliwonan ini yaitu saya akan membahas tentang ilmu al-hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah dari ikhwan menanyakan kepada saya, Kak Haji, apa perbedaan antara Al-Hikmah tingkat 1 dan tingkat 2? Insya Allah di sini saya akan menjelaskan walaupun salah kadarnya. Kalau ilmu Al-Hikmah tingkat 1 yaitu penggoresan atau pengisian dari perut, dari syariatnya kekuatan perut, dan amalannya pun berbeda. Dari amalan tingkat 1 yaitu dari ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Azimu ya Rabbal Alamin sampai wa fawda amri ila Allah, dan juga yang keduanya dari latu dari kuhul sama Allahumma ij'alni mahbuban. Kalau berasalnya dari tingkat 1 yaitu kalau dari torekat disebut torekat Qadiriyah Naqsabandiyah, karena kita punya guru yaitu Abah Haji Iskandar bin Abah Haji Ismail, punya guru lagi yaitu Abah Syaki Abdus Syukur bin Haji Sartawi, lalu punya guru lagi Abah Haji Odo, lalu punya guru lagi Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jadi torekat Naqsabandiyah, torekat Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu yang memang Qadiriyah itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Naqsabandiyah yaitu Syekh Bahauddin Naqsabandi. Dan untuk itu kelanjutannya sampai Abu Bakar Siddiq. Itu dari tingkat 1 Al-Hikmah yaitu digores di perut. Perbedaannya tadi, perbedaannya kalau tingkat 1 dari torekat Qadiriyah Naqsabandiyah, kalau torekat yang kedua yaitu ilmu kedua torekat Abdul Jabbar, yang mana asal mulanya itu dari Abah Haji Amirin bin Abah Haji Sarbini, diturunkan kepada Abah Haji Syaki Abdus Syukur bin Haji Sartawi, lalu diturunkan kepada Abah Haji Iskandar, dari Abah Haji Iskandar kepada saya selaku pembina Al-Hikmah Karawang. Itu torekatnya yaitu torekat Abdul Jabbar. Lalu dari Al-Hikmah tingkat 2 dari tangan. Dari tangan. Bagaimana keistimewaannya? Semuanya istimewa. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan. Kadang-kadang baru tingkat 1 dia mengamalkan sampai tahunan, bisa mengobati pasiennya sampai ngantri, ada. Walaupun belum tingkat 2. Karena asalnya yaitu Al-Hikmah tingkat 1 tadinya belum punya nama. Abah menyatakan asalnya Sin Lamba, saudara lahir batin. Lalu kesininya hasil istikharah dinamakan Al-Hikmah, gabungan antara tingkat 1 dengan tingkat 2. Tingkat 1-nya penggoresan dari perut, dan tingkat 2-nya yaitu dari tangan. Syekh Abdul Jabbar, sedangkan Abdul Jabbar itu yaitu nama Rasul. Kalau disangkutkan dengan ilmu agama, dari perut disebut akidah uluhiyat, kalau dari tangan akidah nubuwiyat. Karena apa? Karena sesuai kita ketahui dalam agama Islam, yaitu yang namanya iman itu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya mengetahui dengan hati bahwa, atau tasdik kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan wa amalun bil arkan, yaitu mengerjakan dengan anggota badan kita atas perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lalu apa sih yang dinamakan akidah uluhiyat? Akidah uluhiyat itu yaitu kita mengetahui, harus makrifat kepada Allah dan sifat-sifatnya, seperti sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang menang di Allah.
Itu disebut akidah uluhiyat. Akidah nabawiyat yang wajib di Allah, yang wajib di Rasul. Seperti ada 4 sifat yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, dan 1 yang unang di Rasul. Mengatakan kalau santri masuk nadumin ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 nu wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, nu enam hiji di Allah, jadi jumlah 40 hiji. 4 nu wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, nu enam hiji di Rasul, jadi jumlah salapan sareng 40 hiji, jadi jumlah 50 perkara. Itu apa iman? Betul, ada hubungannya. Ilmu al-hikmah itu dengan tauhid ada hubungannya. Dan kalau ada orang yang mengatakan ilmu al-hikmah itu ilmu duga, itu belum ngerti. Ilmu al-hikmah itu haram, itu belum ngerti karena belum tahu apa dalam ilmu al-hikmah itu. Misalkan kalau dari perut akidah uluhiyat, dari tangan akidah nubuwiyat. Ya. Tadi kan yang namanya ma'rifat itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, pangpayunan wajib ka manusia uninga kajat Allah nusa estuna. Lalu yang ketiga akidah sam'iyat. Apa sih akidah sam'iyat itu? Akidah sam'iyat itu mendengar dari kalamullah dan hadis Nabi, ucapan Rasul yang kita dengar akan terjadi, tapi pasti terjadi. Mana sih? Seperti adanya alam kubur, misalkan disebut wajibul wujud muqayyad, disebutnya adanya alam kubur, adanya siksa kubur, adanya kenikmatan kubur, adanya alam ba'as, siratal mustaqim, adanya juga mahsyar. Itu belum terjadi pada diri kita, tapi akan terjadi. Ucapan Rasul yang akan terjadi belum terjadi pada diri kita, tapi pasti terjadi. Yang wajib kita imani. Karena itu disebut akidah sam'iyah. Nah, ada hubungannya ya. Misalkan dari perut la ilaha illallah, dari tangan Muhammadur Rasul. Misalkan hebat semuanya, hebat. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hubungannya dalam ilmu al-hikmah. Bahkan hanya sekilas saja untuk penyambutan atau pembahasan tentang ilmu al-hikmah dan akidah. Pertama akidah uluhiyat, yang kedua akidah nubuwiyat, dan yang ketiga akidah sam'iyat. Kalau dibahas panjang, karena kalau tentang torekat pasti panjang. Malah kalau tingkat 2 mah ya ada hubungannya dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, punya torekatnya dia Abdul Jabbar dengan torekat Satariyah, itu Bah Amirin ambil dari situ. Wala Baisyaki hasil istikharah disatukan, sedangkan dari perut tingkat 1, dari tangan tingkat 2. Semuanya masing-masing punya keistimewaan karena tergantung orangnya. Saya baru tingkat 1 ngaji, tapi udah luar biasa tamunya misalnya. Nah, berarti itu udah manfaat ilmunya. Kadang-kadang belum tentu tingkat 2 sehebat tingkat 1. Ya gitu juga, belum tentu tingkat 1 sehebat tingkat 2. Itu tergantung orangnya yang mengamalkannya. Yang penting kita istiqomah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kita dimanfaatkan di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, rupanya sekian saja. Mohon maaf kekurangannya. Untuk para asatid, para kiai, alhamdulillah yang memang setiap malam Jumat selalu hadir ya. Tiap malam Jumat ada perawat ya, ada pembina, ataupun ada ikhwan dan akhwat al-hikmah, ada jamaah masjid. Ini semuanya kita sama-sama silaturahmi
Karena apa? Dengan silaturahmi Allah Subhanahu akan memberikan rizki yang berkah, umur yang panjang dan juga berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.